Selamat pagi saudara, jumpa lagi di Kompas Bisnis hari ini, hari Senin tanggal 2 November 2020 setelah Anda libur panjang. Hari ini kita akan mengupdate kembali informasi ekonomi dan bisnis. Nah pagi ini kami akan buka Kompas Bisnis dengan informasi soal upah saudara. Jadi sejumlah pemerintah provinsi tetap menaikkan upah minimum. Meskipun pemerintah pusat pekan lalu mengumumkan tidak ada kenaikan upah. Nah pengusaha meminta kebijakan pemimpin daerah perlu petunjuk rinci dan kepastian usaha. Tujuannya agar persepsi di kalangan pekerja tidak berbeda. Pemerintah pusat pada akhir Oktober memang mengumumkan tak ada kenaikan upah minimum. Tetapi ternyata tidak semua provinsi di Indonesia mengikuti kebijakan ini. Sejumlah daerah tetap menaikkan upah karena melihat ada sektor yang tetap moncer alias tidak tergilas pandemi. Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta adalah yang menaikkan upah minimum provinsi, paling kecil 3%. Tapi tunggu dulu, jangan dipersepsikan sama rata bahwa semua dunia usaha akan menaikkan upah. Hanya sektor-sektor tertentu yang tidak terimbas pandemi saja yang menaikkan upah. Pengusaha menilai kebijakan pemimpin daerah ini pada prinsipnya sangat adil. Hanya saja kebijakan asimetris seperti yang ditempuh pemerintah DKI Jakarta perlu kepastian dan jaminan tertulis. Soalnya di DKI Jakarta saja pengusaha menghitung 90% bisnis sudah kocar-kacir oleh corona. Nah, kalau kita lihat dari perjumlahan antara pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, maka hitung-hitungannya nol. Maka kami melihat bahwa pertumbuhan kenaikan UIP tahun 2021 itu 0% kalau dilihat daripada angka pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Nah, kemudian juga memang dalam kondisi dan situasi seperti ini sangat juga tidak memungkinkan UMP naik. Karena apa? Kondisi dunia usaha saat ini sudah sangat-sangat tertekan, sudah sangat-sangat memprihatinkan. Cash flow-nya sudah sangat-sangat terganggu. Beban pengusaha itu sudah sangat-sangat berat. Kalau ditambah lagi misalnya ada kenaikan UMP, itu ya sama saja membuat pengusaha itu semakin terpuruk. Pertanyaan selanjutnya, memangnya ada usaha yang tahan paparan corona? Sektor mana? Menurut analisis ekonom, klaster telekomunikasi dan turunannya adalah industri yang sewajarnya menaikkan upah. Karena bisnisnya hanya terkontraksi sedikit, kemudian justru melesat. Tapi ada juga pelaku-pelaku usaha yang sanggup membayar upah minimum. Toh kenaikannya hanya setara dengan proyeksi inflasi 2021 sekitar 3%. Misalnya saja seperti di Yogyakarta. Nah, ternyata ada beberapa sektor usaha, misalkan sektor usaha industri telekomunikasi ini yang masih meningkat revenue-nya, masih meningkat profitnya, sehingga di sektor-sektor tertentu ini dengan adanya kenaikan upah minimum sekali 3% tahun 2021 mereka masih sanggup untuk menggaji karyawannya dan justru akan melakukan serapan tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi bergantung juga pada sektor-sektor apa. Ketika sektor yang mengalami tekanan pandemi, tentu ini akan berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja ke depannya. Kenaikan upah dihitung secara historis dan matematika rumit tetap jadi racikan paling ampuh menahan daya beli masyarakat supaya tidak merosot. Tetapi pandemi memunculkan naluri keadilan antar sesama. Jangan sampai kenaikan upah yang dipaksakan justru membuat saudara kita tak dapat pekerjaan. Disinilah selantang-lantangnya teriakan pekerja menuntut upah harus mampu mendengar lirihan suara perut sesama manusia. Tim Liputan Kompas TV.